Selamat datang di channel Kata Baca, tempat di mana pikiran dan kata bertemu untuk mengeksplorasi dunia ide. Hari ini, kita akan menyelami karya intelektual yang menantang, Gaya Filsafat Nietzsche oleh Asetyo Wibowo, sebuah buku yang membawa kita ke dalam labirin pemikiran Friedrich Nietzsche, salah satu filsuf paling berpengaruh dan kontroversial. Kita akan menjelajahi bagaimana Nietzsche mengguncang fondasi kebenaran, moralitas, dan agama, mengajak kita untuk mempertanyakan norma-norma yang telah lama berakar dan menjelajah ke dalam konsep overman, kehendak untuk berkuasa, dan pengaruhnya pada filsafat modern. Bergabunglah dengan kami dalam petualangan ini untuk menyingkap bagaimana Nietzsche meredefinisi cara kita memandang dunia dan diri kita sendiri. Apakah Anda siap untuk mempertanyakan segala yang Anda ketahui? Saksikan diskusi mendalam kami di episode ini di channel Kata Baca. Jangan lupa untuk berlangganan dan ikuti kami dalam setiap langkah penemuan dan pemahaman baru. Gaya Filsafat Nietzsche, karya Asetyo Wibowo merupakan sebuah eksplorasi mendalam dan tajam tentang konsep-konsep yang diperkenalkan oleh Friedrich Nietzsche, salah satu pemikir paling berpengaruh dalam sejarah filsafat. Buku ini dibagi menjadi 3 bagian utama, masing-masing memberikan pandangan yang lebih terfokus dan kritis terhadap aspek-aspek tertentu dari pemikiran Nietzsche. Bagian pertama buku ini tidak hanya sekadar membahas latar belakang kehidupan Nietzsche, tetapi juga mengeksplorasi bagaimana pengalaman hidupnya, termasuk kesehatan, hubungan pribadi, dan konteks historis, berkontribusi pada pengembangan ide-idenya yang revolusioner. Wibowo mengajak pembaca untuk memahami bagaimana aspek-aspek ini secara intrinsik terkait dengan filosofi Nietzsche. Dalam bagian kedua, Wibowo mendalami tema kebenaran, moralitas, dan agama dalam pemikiran Nietzsche. Nietzsche tidak hanya mengkritik konsep kebenaran yang objektif dan universal, tetapi juga memperkenalkan gagasan bahwa kebenaran adalah konstruksi subjektif yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kekuatan kehendak dan perspektif individu. Dalam buku ini Wibowo menguraikan bagaimana Nietzsche menantang pembaca untuk tidak hanya menerima kebenaran yang diberikan, tetapi untuk secara aktif mempertanyakan dan mendefinisikan ulang kebenaran bagi diri mereka sendiri. Terkait moralitas, Nietzsche diuraikan sebagai seorang kritikus tajam terhadap norma-norma moral tradisional. Wibowo mengeksplorasi bagaimana Nietzsche melihat moralitas sebagai konstruksi sosial yang seringkali digunakan untuk memperkuat kekuasaan dan otoritas tertentu. Nietzsche, seperti yang diinterpretasikan oleh Wibowo, mengajak kita untuk membebaskan diri dari rantai moralitas yang diimposisikan dan menemukan moralitas yang lebih otentik dan pribadi, yang mencerminkan kehendak individu. Pada bagian ketiga, Wibowo menggali kritik Nietzsche terhadap agama. Nietzsche diperlihatkan sebagai seorang pemikir yang memandang agama sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan dan ekspresi individu. Menurut Nietzsche, seperti yang dijelaskan Wibowo, agama lebih merupakan proyeksi dari kebutuhan manusia akan makna dan tujuan daripada suatu kebenaran absolut. Wibowo memaparkan bagaimana Nietzsche mendorong pencarian makna dan tujuan yang lebih pribadi dan mandiri, bebas dari doktrin-doktrin agama yang mapan. Secara keseluruhan, Gaya Filsafat Nietzsche karya Asetyo Wibowo ini adalah buku yang tak hanya membahas filsafat Nietzsche, tetapi juga mengundang pembaca untuk merenung dan berinteraksi secara aktif dengan ide-idenya. Melalui analisis yang tajam dan mendalam, Wibowo berhasil menghidupkan kembali pemikiran Nietzsche, menjadikan buku ini sumber yang berharga bagi siapa saja yang tertarik pada filsafat, kritik sosial, dan perjalanan intelektual pribadi. Dalam melanjutkan analisisnya, Wibowo tidak hanya menyajikan pandangan Nietzsche secara superficial, tetapi juga menyelidiki implikasi dan konsekuensi dari pandangan-pandangan tersebut dalam konteks yang lebih luas. Hal ini membantu pembaca memahami bahwa pemikiran Nietzsche tidak hanya berhenti pada kritik, tetapi juga tentang bagaimana ide-ide ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan pemikiran kontemporer. Wibowo kemudian mengaitkan pemikiran Nietzsche dengan isu-isu kontemporer, menjelaskan bagaimana kritik Nietzsche terhadap struktur sosial dan moralitas tradisional masih relevan dalam masyarakat modern.
Dia membahas bagaimana gagasan Nietzsche tentang Overman, atau Ubermensch, dan kehendak untuk berkuasa, dapat dilihat dalam konteks aspirasi individu modern untuk otonomi dan pencarian makna pribadi dalam dunia yang semakin sekuler dan materialistik. Lebih lanjut, buku ini juga membahas dampak Nietzsche terhadap filsafat modern, terutama eksistensialisme, postmodernisme, dan dekonstruksi. Wibowo mengeksplorasi bagaimana pemikiran Nietzsche telah menginspirasi banyak filsuf abad ke-20, dan bagaimana gagasannya tentang kebenaran, moralitas, dan agama terus mempengaruhi diskusi filosofis hingga hari ini. Buku ini juga mengundang pembaca untuk merenungkan tentang tantangan yang diajukan oleh Nietzsche terhadap asumsi-asumsi kita sendiri. Wibowo membawa gagasan Nietzsche ke dalam konteks kehidupan modern, mendorong pembaca untuk mempertanyakan kepercayaan dan nilai-nilai mereka sendiri, serta bagaimana mereka dapat membangun pemahaman dunia yang lebih otentik dan pribadi. Akhirnya, buku Gaya Filsafat Nietzsche oleh Asetyo Wibowo tidak hanya menggambarkan Nietzsche sebagai seorang filsuf tetapi juga sebagai seorang pemikir revolusioner yang ide-idenya terus menggugah dan menantang. Buku ini adalah suatu karya yang menarik bagi siapa saja yang ingin menggali lebih dalam ke dalam pemikiran Nietzsche, memahami relevansinya dalam dunia saat ini, dan mengeksplorasi bagaimana pandangan-pandangannya dapat membantu dalam memahami dan menginterpretasi kompleksitas kehidupan modern. Selanjutnya, Wibowo dengan cermat menyoroti bagaimana Nietzsche melampaui batasan filsafat tradisional, dengan mengeksplorasi dimensi estetika, psikologi, dan kultural. Dia menunjukkan bagaimana Nietzsche melihat seni dan estetika sebagai sarana untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan. Ini tidak hanya memperluas pemahaman tentang filsafat Nietzsche tetapi juga menempatkannya sebagai pemikir multidimensi yang karyanya mempengaruhi berbagai bidang. Dalam menjelaskan pandangan Nietzsche tentang kehidupan sebagai karya seni, Wibowo membahas tentang bagaimana Nietzsche mengusulkan ide-ide yang menantang pembaca untuk hidup secara autentik, menciptakan nilai-nilai mereka sendiri, dan menghadapi kehidupan dengan keberanian dan kreativitas. Ini mendorong pembaca untuk melihat kehidupan tidak hanya dari perspektif filosofis tetapi juga artistik, di mana setiap individu adalah pencipta dalam narasi mereka sendiri. Wibowo juga mendalami hubungan Nietzsche dengan filsuf lain, seperti Schopenhauer dan Hegel, serta kritiknya terhadap mereka. Ini memberikan konteks yang lebih luas untuk memahami di mana Nietzsche berdiri dalam dialog filsafat. Wibowo berhasil menjelaskan bagaimana Nietzsche membedakan dirinya dari pemikiran yang ada sebelumnya, dan bagaimana dia membangun landasan bagi pemikiran yang akan datang. Salah satu aspek penting yang ditangani Wibowo adalah bagaimana Nietzsche menangani masalah nihilisme. Buku ini menjelaskan bagaimana Nietzsche tidak hanya mengidentifikasi nihilisme sebagai masalah mendasar dalam masyarakat modern tetapi juga bagaimana dia berusaha untuk mengatasinya. Wibowo menguraikan bagaimana Nietzsche mengusulkan penggantian nilai-nilai tradisional yang telah runtuh dengan penciptaan nilai-nilai baru yang lebih bermakna dan pribadi. Secara keseluruhan, buku karya Asetyo Wibowo ini adalah suatu perjalanan intelektual yang menantang dan memperkaya. Buku ini tidak hanya mengungkapkan Nietzsche sebagai filsuf yang kompleks dan sering salah dimengerti, tetapi juga sebagai pemikir visioner yang ide-idenya memiliki kekuatan yang berkelanjutan dalam dunia modern. Ini adalah karya penting bagi siapa saja yang ingin memahami filsafat Nietzsche dalam konteks yang lebih luas dan mendalam, serta bagi mereka yang tertarik untuk menjelajahi bagaimana pemikirannya dapat diterapkan dalam konteks kehidupan pribadi dan sosial masa kini. Terima kasih telah menemani kami dalam perjalanan menakjubkan ini di channel Kata Baca, di mana kita baru saja menyelami kedalaman pemikiran Friedrich Nietzsche melalui buku Gaya Filsafat Nietzsche, karya Asetyo Wibowo. Kami berharap diskusi ini telah membuka wawasan Anda dan mendorong Anda untuk merenungkan lebih dalam tentang filosofi, kebenaran, dan esensi kehidupan itu sendiri. Jangan lupa untuk berlangganan channel kami untuk lebih banyak konten yang memperkaya pikiran. Bagikan video ini dengan mereka yang juga memiliki kecintaan pada eksplorasi ide dan filsafat. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya, di mana kita akan terus menggali kekayaan pengetahuan dan pemikiran yang tak terbatas. Ingatlah selalu,
Setiap buku membuka pintu baru menuju pemahaman yang lebih dalam. Teruslah membaca dan berpikir kritis.